Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat terus sekeluarga, lancar-lancar segala urusannya. Kali ini preview. Gue ingin bikin preview, ngobrolin tentang preview partai yang salah satu partai yang sangat penting menurut gue di bulan ini, di bulan April ini, yaitu adalah leg kedua perempat final Europa League antara Manchester United menghadapi Sevilla. Sevilla ini merupakan tim dengan raihan yang sangat banyak ya di Europa League ini, bahkan sering disebut ya mereka adalah dalam tanda kutip pemilik dari Europa League. Manchester United sendiri bertemu dengan Sevilla ini juga sudah beberapa kali. Sebelum ke sana gue ingin melihat atau ya memperlihatkan bagaimana situasi perempat final Europa League saat ini. Manchester United ini berada di bagan yang sama dengan Juventus dan juga Sporting, di mana Juventus unggul 1-0 dengan atau menghadapi Sporting. Di sisi lain Feyenoord 1-0 menghadapi AS Roma, dan Royal Union ini terus membuat kejutan dengan menahan imbang Bayer Leverkusen 1-1 di Jerman. Nah, di leg kedua Manchester United akan ke Sevilla, ke Spanyol. Bagaimana Sevilla sendiri setelah menghadapi Manchester United, mereka mampu meraih poin penuh setelah ketika menghadapi Valencia ya. Setelah menghadapi Manchester United, bahkan di partai tandang mereka mampu mengatasi Valencia dengan skor 0-2. Valencia sendiri juga musim ini tidak cukup bagus, berada di ancaman degradasi di La Liga. Nah, tadi sempat gue singgung tentang pertemuan Manchester United dengan Sevilla ini. Tidak bagus rekornya bagi Manchester United ya, belum pernah menang sejak 2013. Sementara nanti Manchester United yang di pertemuan pertama di Old Trafford ini seri 2-2, maka untuk lolos ya harus menang. Walaupun agregat sudah tidak ada, tapi ya menurut gua satu-satunya cara untuk Manchester United bisa lolos tentu saja dengan kemenangan. Dan gue ingatkan lagi, Sevilla di babak knockout di Europa League musim ini sering sekali mengambil keuntungan ketika mereka menjadi tuan rumah. Di dua partai sebelumnya menghadapi Fenerbahce dan juga menghadapi PSV Eindhoven, ketika mereka tandang mereka kalah. Tapi di pertemuan pertama masing-masing di Spanyol ya, mereka mampu menang dengan gol yang lebih meyakinkan. Oleh karena itu ketika mereka tandang ke Belanda maupun juga ke Turki, mereka kalah, tapi mereka sudah punya tabungan dulu kemenangan di kandang yang meyakinkan. Sekarang menghadapi Manchester United situasinya berbalik. Mereka tandang dulu, tapi mereka sukses nih menahan imbang tuan rumah. Sekarang tentu saja dengan posisi seperti itu mereka, kalau menurut gue ya, lebih diunggulkan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan ini merupakan tantangan sekalipun juga kesulitan bagi skuad Erik ten Hag. Di pertemuan sebelumnya, ini pernah terjadi di stadionnya Sevilla ya. Ini ketika itu 0-0 di per-8 final Champions League dengan Jose Mourinho. Manchester United gagal menang. Dan di pertemuan 2020 bertemu lagi dengan Sevilla. Kali ini bermain di lokasi netral, Manchester United kalah 2-1. Jadi sekali lagi rekor menghadapi Sevilla ini tidak bagus untuk Manchester United. Di pertemuan pertama di Old Trafford 2-2, pertemuan yang menurut gua atau pertandingan yang menurut gua dinamikanya sangat ups and down. Manchester United di babak pertama sangat mendominasi, bahkan sempat unggul 2-0 dulu. Manchester United bermain sangat nyaman ya menghadapi Sevilla, bahkan nampaknya akan meraih kemenangan. Tapi justru ada beberapa insiden di babak pertama, kartu kuning dari Bruno Fernandes, lalu juga pelanggaran terhadap Casemiro, ada injakan di sana yang tidak diberikan kartu kuning, hanya diberikan kartu kuning, dan menurut gue sebenarnya itu bisa di review untuk kartu merah. Lalu di babak kedua terjadilah situasi yang tidak menguntungkan bagi Manchester United. Manchester United terlalu banyak membuang-buang peluang untuk bisa mencetak gol ketiga. Di sisi lain, skuad dari Erik ten Hag sendiri di atas lapangan ini banyak keterbatasan. Erik ten Hag harus mengambil keputusan yang menyimpan beberapa pemain dengan berbagai pertimbangan. Anthony Martial contohnya harus diganti karena memang baru pertama kali Anthony Martial ini tampil sebagai starting
sebagai starter, sehingga Erik ten Hag tidak mau mengambil resiko di sana. Pun juga dengan pemain lain ya kan, Bruno Fernandes bagaimana harus ditarik karena ada kemungkinan mendapatkan kartu merah di pertandingan tersebut, sehingga harus melakukan perubahan. Dan ternyata Manchester United dengan perubahan itu sebenarnya kalau menurut gue sempat mendapatkan beberapa peluang, hanya saja tidak tajam di depan. Justru kesalahan-kesalahan kecil nih yang bisa akhirnya gagalkan kemenangan dari Manchester United. 2 gol bunuh diri dari Tyrell Malacia dan juga Harry Maguire. Situasi yang menurut gua sebenarnya, kalau menurut gua ya, sekali lagi dengan amatiran, lebih banyak ke hal ketidakberuntungan sebenarnya. Tapi sekali lagi di sepak bola hal demikian juga dibutuhkan ya, dan akhirnya ya berkesudahan dengan 2-2. Satu lagi hal yang juga cukup besar terjadi di partai tersebut, bagaimana Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane yang harus cedera. Bahkan Manchester United harus bermain dengan 10 pemain karena jatah pergantiannya sudah selesai. Cukup carut-marut ya dinamikanya di pertandingan di leg pertama, sekarang harus ke leg kedua. Dan salah satu catatan di pertandingan tersebut menurut gue, Sevilla walaupun bisa mencetak 2 gol, tapi secara statistik expected goals-nya nggak sampai 1 ini. Ini membuktikan sebenarnya Manchester United bisa tampil kokoh ya, tidak banyak memberikan peluang-peluang bagi pemain Sevilla. Tapi ya sekali lagi 2 gol bunuh diri akhirnya memupus kemenangan, sekaligus juga Manchester United untuk bisa mengambil modal yang sangat besar di pertandingan tersebut. Mengaca dari pertandingan pertama, di situ gue lingkari ada 4 pemain yang ada kemungkinan besar keempat-empatnya ini tidak akan tersedia. Ada 5 sebenarnya, ada 5 pemain yang tidak tersedia, ada kemudian 5 pemain yang tidak tersedia di leg kedua. Rafael Varane, Lisandro Martinez cedera, Sabitzer ketika menghadapi Nottingham Forest ada gangguan di sana ketika melakukan pemanasan. Masih belum ada kabarnya, tapi sampai dengan video ini gue buat ya, cuman menurut gue ada kemungkinan akan absen juga. Tyrell Malacia pun juga demikian, ada gangguan di lututnya, ada kemungkinan absen. Dan tentu saja Bruno Fernandes yang dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Situasinya sangat-sangat tidak menguntungkan, terutama kalau menurut gue melihat dari partai atau pertandingan terakhir Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Bruno Fernandes sosok yang sangat vital sekali di Manchester United, bukan hanya di beberapa pertandingan terakhir tapi juga di musim ini ya. Banyak sekali mungkin beberapa komentar yang agak berbeda, nggak apa-apa, berbeda asal sopan, yang mengatakan kalau Bruno Fernandes terlalu egois, Bruno Fernandes ini itu. Faktanya kalau menurut gue, dan sering juga disampaikan di beberapa media, di beberapa statistik, di beberapa komentator, kalau Bruno Fernandes ini sangat istimewa. Bahkan mungkin musim ini adalah musim terbaik selama membela Manchester United. Bukan saja sudah memberikan trofi, tapi juga bagaimana peran dari Bruno Fernandes yang sangat-sangat sekali lagi vital. Erik ten Hag sangat mempercayai, sangat bergantung banyak dengan pemain ini, baik di taktikal ya, artinya di penempatan pemain ini sering sekali dipasang di beberapa posisi dengan efek dan juga kontribusi yang juga sangat besar, tapi juga sebagai kapten dari Manchester United. Artinya kepercayaan dari Erik ten Hag kepada pemain ini sangat-sangat besar, sangat-sangat vital. Tapi di pertandingan menghadapi Sevilla tandang nanti ini tidak bisa bermain karena akumulasi. Dan ini menurut gue akan menjadi permasalahan atau tantangan yang lumayan besar. Sekalipun gue juga paham Manchester United punya sosok Christian Eriksen yang bisa saja akan diplot untuk menggantikan peran dari Bruno Fernandes. Bagaimana dengan pemain ya, perakiraan formasi atau pengharapan? Melihat situasi dari Tyrell Malacia yang masih belum pasti, gua mengharapkan ya Manchester United tampil dengan formasi atau komposisi ketika menghadapi Nottingham Forest di belakang. Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot di kanan maupun di kiri. Back tengah Harry Maguire dan juga Victor Lindelof, tidak punya banyak pilihan di sana. Bagaimana dengan pivot? Gua lebih memilih Fred dimainkan di sana karena Bruno Fernandes absen. Berduet dengan Casemiro ini akan sangat-sangat vital dan juga sangat sangat menurut gue ya, memegang peranan yang akan penting sekali nih, lini tengah pivot Casemiro dan juga Fred. Paham gue, Fred visi bermainnya tidak segemilang Bruno Fernandes, tapi satu keunggulan dari Fred yaitu adalah jelajahnya yang sangat tinggi sekali ya, kemampuan fisiknya yang selalu bergerak, dan menurut gue ini
bisa dimanfaatkan terutama untuk mengatasi ya bagaimana nanti transisi dari Sevilla yang pastinya juga akan banyak mengandalkan pergerakan dan juga kecepatan. Bagaimana dengan gelandang menyerang? Ada Anthony di kanan dan juga Jadon Sancho di kiri untuk pemain nomor 10 Christian Eriksen, yang menurut gue ya salah satu posisi terbaik dari Christian Eriksen ada di sini. Sehingga gue harapkan dia juga bisa lebih keluar kemampuannya bisa mengangkat tim ya di Sevilla di depan Anthony Martial. Khusus untuk Anthony Martial dan juga Christian Eriksen, gue harapkan bisa memberikan kontribusi secepatnya di pertandingan karena melihat jadwal yang sangat padat dari Manchester United ya, selanjutnya akan kalau tidak salah tanding di semifinal FA Cup juga. Ada kemungkinan Erik ten Hag akan melakukan rotasi, akan menyimpan pemainnya. Erik ten Hag tentu saja juga berhitung dengan resiko ya kan, bagaimana pemain ini baru saja sembuh dari cedera, kedua pemain ini ya, Anthony Martial dan juga Christian Eriksen, dan squad dari Manchester United ini sangat tipis dan juga sangat kecil sehingga rotasi itu sangat mungkin dilakukan, sehingga menurut gue mudah-mudahan bisa memberikan efek yang sangat besar di awal pertandingan, seawal mungkin. Jalannya pertandingan sendiri bagaimana, gue perkirakan Manchester United akan menghadapi agresivitas yang sangat besar dari para pemain Sevilla, sehingga ketenangan dan juga fokus di pertandingan nanti bukan hanya soal teknis tapi juga soal mental dan juga psikologis. Ini juga sangat penting. Manchester United sebenarnya tidak harus khawatir ya, karena tandang ke Spanyol ini bukan pengalaman yang pertama. Sebelumnya di Europa League Manchester United juga sudah beberapa kali tandang kan ke Spanyol dengan hasil yang juga cukup bagus, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dari Manchester United ya, walaupun sekali lagi skuadnya ini akan sangat tipis dan Marcus Rashford juga masih belum jelas apakah bisa bermain atau tidak. Kemungkinan itu masih belum ada sampai dengan gue bikin video ini. Ya sekali lagi secara teknis gue tetap melihat sebenarnya Manchester United ini unggul, hanya saja soal non teknis nih, psikis bagaimana Manchester United bisa tetap fokus, tetap percaya diri, konsentrasi penuh. Bagaimana dengan menurunkan pemain muda? Menurut gue kemungkinannya tidak banyak ya, karena faktor psikis dan mental itu tadi. Coba bayangkan pemain muda yang sedang dalam situasi berkembang, karena ada beberapa komentar mengatakan, kenapa tidak rotasi saja, beri kesempatan pemain muda, toh kalau salah tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa, salah itu bisa berujung dengan kekalahan dan bisa berujung dengan tersingkirnya Manchester United dari Europa League. Artinya apa? Salah satu pintu Manchester United untuk bisa ke Champions League ini tertutup. Salah satu peluang Manchester United untuk bisa meraih trofi ini tertutup. Sehingga menurut gue sangat riskan sekali kalau Erik ten Hag menurunkan pemain muda di pertandingan seketat, sepenting, sevital ya, dan dengan tekanan mental yang juga sangat besar leg kedua menghadapi Sevilla. Sehingga menurut gue kemungkinan itu akan sangat kecil. Sekali lagi, fisik, karakter itu juga sangat penting, teknis pun juga demikian ya. Dan sekali lagi gue tekankan bagaimana karakter pemain ini gue harapkan bisa keluar di pertandingan nanti di Sevilla menghadapi tuan rumah. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Gue masih optimis ya. Gue masih optimis. Semoga Erik ten Hag bisa meramu dan pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan, baik itu secara teknis maupun non teknis. Tapi gue ingin tanya bagaimana Sobat Football United? Optimis, pesimis, bagaimana ya pemain yang ingin diturunkan siapa saja? Drop di kolom komen. Perkiraan skor sulit ini. Mudah-mudahan bisa 90 menit selesai dengan skor 0-1 bagi Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Skor juga silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.